Ternyata si inisial V ini bawa polisi. Aku tuh paling gak suka ketika gue lagi menyelesaikan masalah, lo malah teriakin gue gitu. Ini pecahin kaca mobilnya pakai tangan? Lu tampol mobilnya gitu? Jadi pertama gue tendang kaca mobil belakang, terus gue langsung tak gue hancurin sampai bener-bener yang kaca mobil belakang, tau kan? Iya, selebar apa? habis semua. Sampai habis. Misalnya ke depannya dari pihak dianya nih, pengen datang ke sini. Boleh. Dari versi dianya, itu gimana? Boleh silakan. Kalau misalnya dari pihak dianya ternyata ngemutar balikin fakta dan bilang kalau misalnya sebenarnya yang harus minta maaf Anya, terima nggak? Enggak. Semoga aja gue harap dari podcast ini bisa selesainya ya masalahnya. Gue harap nggak ada berantem lagi lah. Gue harap semoga gue bisa menjadi jalan tengah antara permohonan maaf itu. Amin. Udah ketemu di kopi apa? Di suatu tempat kopi. Suatu tempat kopi lah, oke. Udah gue ketemu, gue cuma minta satu, dia tapi tetap kekeh nggak mau. Oke. Dia tetap kekeh nggak mau. Gue udah kesel sampai salah satu temennya yang jadi kayak, gue udah di kejadian kok, lu apa? Dia kayak banyak bacot gitu. Gue kesel, gue ambil air, gue sembur mukanya. Pakai semburnya pakai mulut? Pakai air putih, gue sembur mukanya. Terus dia, temen-temen langsung kayak pada diem. Terus akhirnya gue bilang, turun gak dia? Akhirnya dia turun, gue gak mau lihat muka dia kan. Gue gak tahu namanya siapa, pokoknya salah satu dari geng dia gitu. Ternyata si inisial V ini bawa polisi. Dari geng dia lah, dia bawa polisi ya? Iya. Oke. Bawa polisi. Ini taruh, lu nyembur itu karena saking kesel apa gimana? Saking kesel ya, karena dia malah teriak. Kan gue bilang, gue disitu ngomong udah baik-baik banget. Oke. Tapi dia malah teriak. Gue tuh paling gak suka ketika gue lagi menyelesaikan masalah, lo malah teriakin gue gitu. Oke, padahal lu ngomongnya tuh pas itu baik-baik aja, biasa aja. Tegas lah, tapi nggak yang teriak-teriak ya. Iya, gue nggak ngapa-ngapain juga, gue nggak main fisik juga, tapi dia kayak gitu. Dan akhirnya ternyata dia bawa polisi saat datang. Ternyata polisi ini kenal sama gue. Polisi ini kenal sama gue. Kok bisa kenal? Karena mantan gue polisi ada. Oke. Dan mantan gue tuh seniornya si polisi yang dibawa sama si inisial V ini. Oke, jadi dia mantan lu tuh seniornya. Iya, mantan gue seniornya. Terus si polisi ini tau lah gue kayak gimana. Akhirnya dia bilang, udah hanya saya tahu kamu kayak gimana, udah selesaiin aja baik-baik. Dia bilang, ya udah selesai baik-baik, tapi dia minta maaf di sosial media karena di sosial media gue udah rame. Ya kalau dia udah minta maaf, dia udah gak kena omongan netizen lagi dong. Netizen juga kayak, oh ya udah, nih si N udah minta maaf gitu kan. Iya gak sih? Kan zaman sekarang kalau di sosial media harus kayak gitu dong. Iya, karena yang awalnya menyebarkan di sosial media mengenai outfitnya itu dari pihak dianya itu. Iya, si inisial V. Udah kan, udah salah apa segala macem. Gue makin panas, ternyata di tempat kopi itu, karena kita teriak-teriak, banyak orang yang di pinggir jalan jadi pada yang lagi jalan jadi pada minggir. Ini ada apa sih rame-rame? Ada apa sih rame-rame gitu loh. Akhirnya kita cabut, gue bilang kita pindah ke DH. Pindah ke DH? Gue bilang kita pindah ke DH lagi. Ke tempat awal yang ribut itu? Awal yang ribut ini. Ya kan sebelah hari kebesokannya ya. Iya. Pindah ke DH lagi, set. Jadi ini seling sehari doang ya? Iya, seling sehari kayaknya. Seling sehari apa 2 hari? Sehari kayaknya. Setelah gitu, udah begonya gue dan geng gue, kenapa kita gak bawa satu orang dari geng dia? Pas pindah tempat itu? Pas pindah tempat itu. Karena udah terlalu emosi kali ya. Ternyata dari geng mereka ini bener-bener gak ada yang nyamperin gue ke dia. Gak ada sama sekali. Gue udah nungguin mana nih orang. Mana, ini mau selesai gak sih masalahnya, mau makin panjang, gue makin panjang gitu loh. Gue bisa lebih jahat. Sampai gue, jadi dari geng mereka tuh ada yang open BO kan. Ini terserah sih, gue gak sebut nama juga. Pribadi lo ya? Ini pengetahuan pribadi lo ya? Iya, gak dari lawan mereka. Maksudnya dari lawan gue itu, geng itu, ada yang open BO. Tapi bukan yang punya masalah sama gue. Oke. 2 orang lah open BO. Gue gak usah sebut inisial, gak usah sebut nama. Sampai akhirnya gue kesel, akhirnya gue nge-up di live gue bilang kayak, lawan lo, geng lo aja pada open BO gitu. Saking lo keselnya? Saking kesel ya, gak usah pada banyak gaya, baju masih pada minjem-minjeman, ya kan, gak usah ngerasa ngata-ngatain outfitnya Ayu apa segala macam. Kayak hidup lo tuh udah kayak paling kaya sejagat raya aja kan. Enggak kan. Udah kayak gitu,
gue akhirnya udah emosi banget, gue nonjok lah kaca mobil orang di parkiran di DH ini. Iya, tapi tangan gue masih luka kan sekarang. Yang videonya ada juga yang pecah kacanya. Videonya sempat ada di TikTok juga, sempat viral juga, masuk FYP gara-gara kacanya pecah. Akhirnya gue minta maaf sama security-nya minta ganti rugi, tapi belum dikasih tahu lagi ke ini sih yang punya mobilnya. Ya jadi nanti ya itu urusan gue pasti ganti rugi lah karena emang itu kesalahan gue. Intinya gue udah emosi banget di situ. Akhirnya kita pindah ke Taichan. Tadi dulu, ini pecahin kaca mobilnya pakai tangan. Lu tampol mobilnya gitu. Jadi pertama gue tendang kaca mobil belakang, terus gue langsung tak gue hancurin sampai bener-bener yang kaca mobil belakang tau kan selebar apa? Habis semua. Sampai habis. Saking lo keselnya. Saking gue kesel. Itu kalau orang yang digituin orangnya gimana? Gue nggak tahu sih. Cuma kayak gue bilang, gue bisa baik-baik kalau lu juga baik-baik sama gue. Gue cuma minta satu, kok lu minta maaf di sosmed. Gue gak minta apa-apa. Gue gak akan main fisik dia. Gue mau mempermalukan dia bisa. Kasian masih sekolah. Jadi kalau dia dikeluarin dari sekolahnya, ya kan, gue nggak mau dong nanggungin dia homeschooling dan segala macam. Ya kan, nggak banget anjir. Ya kayak gitu. Jadi kayak ya udah, gue sampai detik ini gue masih nunggu minta maafnya dia di sosmed, tapi dia nggak ada kabar. Kata temennya, gue dapat screenshotannya, katanya dia merasa dia lagi kena mental. Oh, mungkin karena kesebar luas juga di sosial media, banyak yang lihat. Kan gue bilang dari awal, lu minta maaf di sosmed pun kayaknya gak akan selebay ini deh. Gak akan sedrama ini. Gue mengakuin drama kok. Gue mengakuin emang lebay. Tapi kalau gue ada emosi, ya gue cuma minta satu. Lu minta, gue bilang minta maaf. Iya. Gitu. Harusnya seperti itu ya. Seharusnya gak akan seviral seperti ini. Menurut gue, dia itu gak minta maaf, apa mungkin karena dia gak ngerasa salah gitu? Mungkin gak sih? Gak tau sih, soalnya dia kan sempet bilang kalau dia itu yang megang Jaksel katanya. Maksudnya gimana sih? Jadi mungkin dia apa ya, lebih tepatnya kayak apa sih bisa dibilang kayak sering main di Jaksel kesana kemari. Iya, terus dia bilang dia megang Jaksel. Terus dia tuh jadi kayak takut harga diri jatuh nih, minta maaf sama gue. Kata dia apa? Kayaknya kenapa dia gak mau minta maaf sama gue di sosmed gitu. Tapi kalau dipikir-pikir yang salah siapa sebenarnya? Menurut lu pribadi ya ini? Gue ya. Ini tanpa sangkut paut circle lu, menurut lu pribadi aja. Iya, menurut gue pribadi. Gue sebenarnya bukan tipe orang yang gila hormat. Oke. Gue main sama siapapun jadi, main di pinggir jalan jadi, gue menyesuaikan aja gitu sama yang ada. Nah posisinya ini adalah dia udah tahu gue kayak gimana, dia tahu gue siapa. Seharusnya maksudnya gue siapa tuh dalam arti gini loh. Dia tau lah gue gimana pertemanan gue. Kenapa dia harus teriak-teriak sama gue? Gitu loh. Gue gak terima di situ. Jadi menurut gue dia salah kan, dia udah teriak-teriak sama gue. Kalau dia ngomong dari awal bukan gitu kayaknya. Misalnya dia ngomong gitu kayaknya, aku pengennya ya udah yang gak ada masalah kayak gitu. Kan enak. Gue bakal sesantai juga jawabnya. Karena dia teriak-teriak ya gue emosi pasti. Emosi juga. Berarti sekarang masalahnya si Ayu udah kelar belum? Yang dia minta ganti rugi, akhirnya gimana tuh? Oh ya, akhirnya uangnya dibalikin. Oh jadi Ayu udah sempet ngasih duitnya nih? Duitnya udah ngasih nih, di hari yang pertama. Berapa rupiah? 400. Terus ketemu lagi tuh yang di tempat kopi tuh. Hari kedua, yang kata akhirnya kita sempet kayak cocok buat parah. Tuh disitu yang live, yang nonton sampai ribuan. Itu dibalikin lagi uang 400 ribunya. Karena? Ya karena sempet ya di snapgram viral masalah kenapa Ayu harus bayar 400 ribu apa segala macam. Akhirnya mungkin dia malu, dibalikin uang 400 ribunya ini ke Ayu lagi dan uangnya udah diterima sama dia juga. Sebenarnya di situ tuh masalahnya udah kelar belum sebenarnya? Belum, karena semakin ngegas di situ. Malah semakin panas. Dia yang kayak mau dia bawa polisi seperti itu ya. Nah pas mau dilanjutin yang gue bilang mau pindah ke DH itu dia ngilang. Berarti sampai sekarang masalahnya apa yang masih lu cari dari mereka tuh apa? Gue sih ngerti sih, gue pengen dia minta maaf aja sama gue, minta maaf di sosmed udah clear mengenai masalah yang udah terjadi ini. Iya, gue bisa memaafkan dengan satu cara, ya udah minta maaf di sosmed karena udah viral juga. Biar orang tahu dia nggak boleh Ayu kayak gimana, dia kurang sopannya kayak gimana. Jadi biar dia tahu nih, yang dia merasa dia bilang dia megang Jaksel, biar tahu Jaksel tuh nggak segampang, nggak circle tuh bukan lo doang gitu, circle tuh banyak. Jadi jangan merasa kayak lo yang paling jagoan. Walaupun di atas
geng gue masih banyak juga yang lebih jago. Kita karena nggak ada yang main jago-jagoan ya. Benar. Di sini main permasalahan dari kita aja masing-masing gitu. Gini ya, kalau misalnya mereka nih atau yang bersangkutan minta maaf sama lu tapi nggak di sosmed, misalnya pribadi langsung minta maaf entah ke rumah lu. Udah. Kalau minta maaf langsung udah. Tapi lu nggak. Cuma kan orang nggak ada yang tahu. Iya sih. Ya kan? Gue sekarang mau bilang nih, iya dia udah minta maaf nih sama gue langsung. Ya orang netizen tuh gak peduli. Netizen tetap lihat maunya mana sih nih lo minta maaf di sosmednya. Sosial media itu keras banget loh. Ya gak sih? Apa yang udah lo perbuat, apa yang udah kesebar ya lo harus butuh. Artis aja butuh klarifikasi. Ya kan? Kita netizen tuh butuh klarifikasi. Tapi sebenarnya dari lu pribadi kalau dia minta maaf gitu udah maaf belum dari pribadi? Sebenarnya gue sih tetap belum sih. Tetap belum karena gini kali ya, bukannya lu harus minta maaf di sosmed karena lu pengen diviralin, tapi karena masalah ini udah ke sosmed, paham gak sih? Jadi orang-orang tuh udah tahu juga kalau gue lagi bermasalah nih, gitu, tau gak sih? Ya lu minta maaf juga gitu kepada yang udah kesebar luas itu, iya gak sih? Oke deh, gini deh, gue maafin nih dia sekarang. Pribadi ya? Nih, gue minta maaf. Oke, bukan gue minta maaf, gue maafin dia nih pribadi. Ya cuma ya yang di sosmednya buat netizen. Kalau dia nggak peduli sama netizen ya jangan salahin gue. Kalau misalnya lo jadi kena mental yang sekarang temennya bilang kalau dia kena mental gara-gara dibully apa segala macam, jangan salahin gue. Gue tapi ketika lo udah minta maaf di sosmed pun netizen bakal ngerti gitu, bakal ya udahlah si En udah minta maaf. Iya, jadi sebenarnya bukan perihalnya lo tuh pengen orang-orang ngeliat kalau lo minta maaf di sosmed, bukan tentang itunya ya kan, tapi karena ya masalah ini udah kesebar luas banget gitu loh. TikTok, Twitter, Instagram, gue paham. Ya kan? Kan kasihan juga sama dia. Sekarang dia masih sekolah. Iya. Ya kan? Kasihan. Kakak kelasnya juga banyak kok yang nge-DM gue kayak, emang si En tuh emang gayanya gini. Gue gak peduli gitu, misalnya don't care. Kayak tentang masalah dia di sekolah. Masa lalunya atau gimana ya. Yang gue peduli dia minta maaf sama gue, clear. Kelar. Gitu. Jadi teman-teman semuanya masalahnya seperti itu. Kenapa bisa panjang? Karena dari pihak merekanya masih ada yang menahan gitu ya. Untuk mengakui kalau memang dia ini salah gitu. Misalnya ke depannya dari pihak dianya nih, pengen datang ke sini. Boleh. Dari versi dianya, itu gimana? Boleh silakan, kan kita maksudnya jangan ambil misalnya gue udah cerita gak apa-apa kalian mau ada yang percaya ada yang mau enggak. Kalau mau dari pihak dari sananya silakan. Misalnya iya nggak apa-apa nggak masalah gitu. Jadi maksudnya di sini juga Anya ceritanya versi Anya, bukan karena maksud pengen ngebarin circle-nya, tapi emang yang gue rasain gitu kan. Jadi kalau mau ada undangan dari lawan gue silakan. Iya, atau mungkin dari mereka misalnya nggak kayak gitu bang, kan misalnya ya nggak sih. Ntar. Nah terus kalau misalnya dia ngomong nggak gitu, ya kan? Kita bawa saksinya. Nah itu maksud gue, jadi biar lurus gitu loh maksudnya. Di sini kan gue juga ceritain apa segala macam buat meluruskan apa yang orang taunya apa kan. Jadi tahu cerita awalnya kenapa bisa viral kayak gitu segala macam. Sebenarnya tuh kita nggak mau nge-viralin sama sekali. Tadi videonya nggak mau disebar. Tapi karena dia kan gue bilang mau minta maaf di sosmed atau mau diperpanjang. Tapi followers dia udah naik sih 2000. Karena gue tag dia. Seperti itu. Oke. Jadi ditunggu kedatangannya teman-teman dari geng siapa? Ya, geng N. Ditunggu kesini. Jadi biar masalahnya bisa lurus gitu loh. Misalnya, jadi teman-teman juga kan kayak Anya tadi kan banyak yang nunggu cerita dari Anya sebenarnya ada apa yang terjadi gitu. Nah ini Anya udah menceritain gitu loh. Nah coba untuk dilurusin lagi, jadi ketemu jalan tengahnya. Apabila emang harus minta maaf ya minta maaf lah, seperti itu gitu. Kalau misalnya dari pihak dianya ternyata ngemutar balikin fakta dan bilang kalau misalnya sebenarnya yang harus minta maaf Anya, terima nggak? Enggak. Karena yang lo ceritain ini beneran adanya dan buktinya banyak. Beneran iya sih, soalnya sampai di posan gue aja ya lu lihat ya sekarang ini deh. Gue ngapain mesti ngarang cerita gitu. Buat gue viral enggak sama sekali. Sebelumnya gue udah pernah viral. Iya. Ya kan? Yang masalah apa nih?
masalah sepak bola. Ntar ceritain ya. Iya. Gue sebelumnya udah pernah viral. Buat viral lagi buat apa? Gue kalau mau viral nih masalah kayak gini, akun gue lock. Iya benar. Gue nggak mau. Yang nge-stalk gue sampai 100.000 orang kok. Nge-stalk Instagram gue masalah ini. Kalau gue kayak butuh followers, gue tinggal private account gue, open yang minta endorse gue ambil semuanya, ya nggak? Tapi gue nggak mau, gue nggak butuh itu. Lebih baik menceritakan seperti ini. Iya, paham. Gue kayak gitu. Good. Oke, Nya, mengenai masalah yang tadi sama Ayu, lalu geng-geng yang lain, gue anggap bukan selesai sih, tapi udah lah ya kayaknya ya. Pembahasannya cukup sampai di situ. Intinya hanya pribadi itu cuma ingin dari dianya minta maaf, udah, nggak lebih daripada itu aja kan. Kalaupun itu udah dilakuin ya udah kelar masalahnya, nggak bakal si viral ini ya. Iya benar. Oke. Ada nggak sih mau disampaikan buat geng mereka? Gue tunggu minta maaf ya di sosial media, tag gue bakal repost biar netizen tahu, semua orang tahu. Tag gue sama Ayu karena viralnya karena gue sama Ayu kan, maksudnya permasalahan ini biar gue juga kasihan sama lo pada, daripada lo dibully atau segala macem, biar cepet clear lo minta maaf dan masalahnya mungkin bakal kelar gitu ya. Amin. Nah, Nya, sebelum itu kan gue juga pernah denger gosip-gosip katanya Anya sempet juga dibahas sama orang-orang tentang masalah yang sama, sorry tanda kutip, atlet apa gimana sih? Gue nggak tahu juga nih ya, makanya gue nanya. Ya, gue sempat viral sama masalah salah 2 orang pemain sepak bola. Indonesia. Okay. U19, gue nggak sebut nama. Jadi permasalahan itu 2 orang ini dikeluarin dari tim sepak bolanya karena ya dia pulang jam 3 pagi. Kan jadi kan kalau misalnya tim atlet kayak gitu kan dia di hotel kan. Pulang jam 3 pagi, terus udah gitu pelatihnya lihat dari CCTV, ya udah dia telat latihan, habis itu dikeluarin. Masalah intinya gue mau ceritain. Dan seminggu kemudian gue nggak sengaja ketemu di klub, salah satu klub di SCBD. Sama 2 orang ini apa? Sama 2 orang ini. Okay. Gue bikin snap kayak hai segala macam, gue bikin snapnya kayak maksudnya ya gue menyapa teman gue sendiri. Berarti ini memang sebelumnya sudah kenal ya? Sudah kenal. Jadi bukan karena ketemu baru kenal di situ? Enggak. Udah kenal. Udah kenal lama. Oke. Terus udah gitu akhirnya udah pulang, tiba-tiba siang-siang banyak notif, banyak yang tag, banyak yang sampai salah satu pemainnya juga nelfonin gue untuk hapus videonya. Gue hapus, gue liat tekan gue, gue viral katanya, lu cewek simpenannya si pemain ini ya, gitu segala macam. Padahal gue pure ketemu di klub, minum bareng juga enggak, cuma ketemu bikin video, terus gue juga pisah table sama dia. Cuma ketemu ya? Cuma ketemu. Tapi si netizen ini menganggap video ini tuh yang bikin mereka berdua keluar. Jadi dari situ mungkin mereka pulang pagi dianggapnya ya sebagai macam lah ya, terus keluar. Ya, padahal pas gue bikin video itu posisinya mereka mau dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Bener ini? Benar. Oke. Sampai akhirnya gue tuh kayak mikir kayak, oh my god, oke, gue di salah ini. Kayak gimana ya, gue sering bikin snapgram sama mereka, gak pernah ada yang ini loh komentar sampai akun-akun dari sepak bola itu ngepost video gue sama si 2 pemain ini, sampai di YouTube juga banyak banget muka gue. Jadi gue sempet kayak dibully, dianggap kayak iya gara-gara lo kasihan tahu si ini sama ini dikeluarin. Gue sempet dibully tuh, cuma gue kan ngerasa kayak gue gak kayak gitu, gue jadi gak peduli omongan mereka kan. Terus gue sempet ngejelasin, mereka gak percaya kayak ya lu mungkin simpenannya. Kalau gue tuh tipe orang yang gue mendingan gak makan daripada gue open BO atau gue jadi cewek bayaran. Lebih baik lu gak makan? Iya, daripada gue mau jadi cewek bayaran atau cewek open BO gitu. Karena ya maksud gue kayak buat apa gue open BO, buat jual diri gue buat apa gitu. Makan mie masih bisa, makan mie dikeremes aja kalau udah nggak ada gas, gak apa-apa deh, gue yang penting makan. Tapi sayangnya temen gue banyak banget yang baik, yang ketika gue emang lagi nggak ada keuangan tuh bener-bener yang ayo kayaknya gue ajak makan, ayo kayaknya gue makan, gue traktir segala macam. Temen gue banyak banget yang baik, karena mereka tahu ketika mereka gue pun selalu baik ke mereka gitu, nggak lupa ketika gue ada pun ya udah gue kasih feedback ke dia. Berarti yang tadi atlet itu salah sebenarnya ya? Iya, jadi bukan salah sih, ya beritanya salah. Jadi
mereka emang keluar karena mereka pulang jam 3 pagi. Terus seminggu kemudian gue ketemu sama dia di tempat klub, gue bikin video, ternyata ada yang screen record, ada yang nyebar ke semua akun sepak bola. Yaudah akhirnya gue viral. Momentumnya pas banget, dia baru-baru banget keluar dari timnas itu, jadilah lu bulan-bulanannya. Iya betul banget. Nah itu lu sempat ngerasa ngeri juga apa sih, anjir gitu, apa gimana? Gue tipe orang apa takut diapain orang gitu? Takut. Justru kalau gue takut mungkin gue bakal private account gue. Gue gak takut. Lo malah tetap ngebuka aja. Gue tetap buka. Biarin aja orang yang stalk gue banyak juga, yang lihat view snapgram gue banyak juga, banyak yang DM gue ngebully kayak dasar lu jablay apa segala macam, dasar lu lonte. Pasti. Gue kayak yaudah gue ngerasa gue gak jablay, gue ngerasa gue gak lonte. Kita berpikir dewasa aja. Toh bukan karena gue, toh gue juga bukan jablay dan lonte. Gue gak peduli omongan mereka. Jadi kayak udah gue cuma ngeliatin doang, kayak gue ketawa aja kayak lucu banget sih, jadi bikin gue tuh kayak gila ya orang-orang gak tau gue aja kok so-tau itu gitu loh. Gitu. Jadi ini klarifikasi dari Anya langsung yang sempat viral waktu itu ya. Bulan Desember deh. Oh jadi baru-baru ya, Desember ini. Nggak lama sekarang Januari ada lagi kejadian yang viral juga ya kan, Januari Februari. Jadi sebenarnya podcast gue juga bukan podcast yang besar banget, yang viewersnya besar, cuman kalau emang ada viewers yang nonton hal ini semoga diambil dengan bijaksana. Jadi tahu loh yang sebenarnya itu kejadiannya seperti ini. Ya bukan berarti kita mau klarifikasi kayak orang-orang yang udah papan atas gitu ya. Tapi kan ini berita yang benar. Ya kan, daripada kita selalu merasa salah, kita ungkapin aja yang sebenarnya. Yang ada. Jadi buat kalian semua netizen yang nonton, open minded aja. Udah stop, nggak usah ngebully dari pihak lawan. Emang pihak lawan salah awalnya. Jadi lebih ke yaudah kita tunggu minta maafnya aja, karena setiap orang masih punya mental. Gue sendiri juga misalnya setiap orang ya punya masalah masing-masing lah, punya mental. Jadi jangan sampai kita ganggu mental dia. Gue gak akan main fisik sama dia, gue cuma minta satu, dia minta maaf sama gue, kelar. Masalah gue sama sepak bola juga udah selesai dari bulan Desember. Jadi ya yaudah gitu aja, berpikir dewasa, jalanin hidup masing-masing, karena kalian nggak tahu kehidupan realnya kayak gimana. Gitu aja. Salut buat Anya. Jadi tambahan buat teman-teman yang netizen yang belum tahu masalahnya Anya kemarin ribut kenapa sama Ayu, ini kan udah dijelasin. Nah dimohon jangan seperti ngejudge dia ataupun nge-stalk segala macam, kan ini udah diceritain, diambil si bijak-bijaknya aja. Nah buat Anya mengenai kehidupan di Jaksel yang Jaksel lagi sebutnya ya, kan karena sering banyak Jaksel juga. Ini kan zaman sekarang kayaknya sebutannya bukan keras ya, simpang siur ya, banyak orang-orang yang ini seperti itu. Lu ngalaminnya gimana sih hidup di Jaksel? Sebagai cewek ya? Ya, gue hidup di Jaksel sih emang gue ngerasa kayak kalau di Tangerang beda banget ya. Di Jaksel itu bener-bener kayak lu kayak misalnya lu lihat-lihatan aja kadang lu bisa jadi ribut gitu. Iya juga sih. Iya bener. Di Bulungan lu lihat-lihatin sama orang aja lu udah ribut deh pasti. Ya. Jadi kayak ngerasa kayak Jaksel emang gue akuin bilang keras buat perempuan. Laki-laki ya udahlah, laki-laki ya emang kehidupannya ribut apa segala macem. Tapi cewek-cewek Jaksel emang gokil sih gue akuin. Kayak gue bilang, jadi orang tuh mestinya lu baik-baik aja. Lu baik ke orang bakal baik ke lu. Lu jadi punya circle tuh banyak, bukan satu aja. Banyak yang salut sama lu, banyak yang peduli sama lu ketika lu ada apa-apa. Tapi kalau lu udah panggil sekali di Jaksel, udah kayak gue nggak tahu deh hidup dia nanti ke depannya bakal dipandang apa sih sama orang Jaksel gitu. Oke, sepakat. Ini jadi konten gue kali ini bukan tentang tawuran ya, agak berbeda, tapi masih sama segmentasinya, yaitu menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Nah itu dia. Hanya ini menunggu maafnya itu ya kan. Tinggal nunggu maafnya aja. Semoga aja gue harap dari podcast ini bisa selesainya ya masalahnya. Gue harap gak ada berantem lagi lah. Gue harap semoga gue bisa menjadi jalan tengah antara permohonan maaf itu. Amin. Semoga aja. Thank you banget buat Anya udah mampir ke sini. Kayaknya ya. Juga. Thank you banget. Pokoknya semoga kita bisa podcast lagi ke depannya, bukan karena ada masalah lagi ya. Podcast yang lebih baik kalau bisa. Podcast yang lebih baik lagi. Anya menjadi atlet ya kan. Atau atlet apa ini? Anya menjadi brand ambassador apa. Amin. Ya pokoknya seperti itulah. Boleh. Amin. Thank you banget Anya. Kita salaman dulu. Lihat kamera dulu kita.